Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relita Delia Putri dengan NPM 221302104 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah, yaitu mata kuliah dasar-dasar IPA, yaitu biologi. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini juga disebut sebagai sistem kardiovaskular atau bisa juga disebut sebagai sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah ini adalah suatu cara kerja organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke sel dan dari sel. Dari sistem ini, seorang manusia bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Cara kerja ini merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Pekerjaan paling utamanya adalah untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan atau nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Kemudian ada fungsi sistem peredaran darah. Jadi yang pertama fungsi sistem peredaran darah itu ada membantu dan mencegah stabilitas suhu dan pH tubuh. Yang kedua itu ketika terluka bisa mempercepat proses pemulihan. Yang ketiga mempertahankan fungsi sebagai sistem organ di dalam tubuh. Yang keempat mengeluarkan sisa proses metabolisme, salah satunya adalah hasil pembakaran dalam tubuh yaitu karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kelima menyebarkan berbagai hormon yang menyeimbangkan kehidupan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada alat-alat peredaran darah. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu berfungsi sebagai mengedarkan darah ke seluruh sudut tubuh manusia. Di dalam badan kita ini terdapat dua pembuluh darah yang yaitu adalah arteri dan vena. Jadi yang berwarna merah ini adalah arteri dan yang berwarna biru ini adalah vena. Arteri sendiri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriole. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Arteri ini terdiri dari tiga lapisan. Lapisan terluar itu merupakan jaringan keras. Lapisan tengah adalah otot yang membuatnya elastis dan kuat. Dan lapisan dalam itu berupa sel epitel atau endotel yang halus sehingga darah mengalir dengan mudah tanpa hambatan. Fungsi pembuluh darah arteri ini adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ini kemudian bercabang menjadi struktur yang lebih kecil atau arteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah, dinding otot arteri akan mengembang sehingga terisi darah. Ketika jantung rileks atau relaksasi, arteri akan mengencang atau kontraksi dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Hal ini akan menciptakan sistem sirkulasi yang efisien. Kemudian vena. Vena ini merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil, ini disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Karakteristik struktur vena ini sama seperti arteri, yaitu memiliki 3 lapisan. Namun, pada vena, jaringan ikat dan otot kurang tebal yang membuatnya lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Vena ini berukuran sedang dan besar, memiliki katup yang mencegah kembalinya aliran darah karena pengaruh tarikan gravitasi, terutama di tangan dan kaki. Katup semilunar ini akan menjaga darah agar menuju jantung. Fungsi pembuluh darah vena ini adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler, bergerak ke vena terkecil yang disebut vena pulmonalis atau paru, adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen. Kemudian ada perbedaan arteri dan vena. Dari sifat, kalau arteri itu dindingnya lebih tebal dan elastis, sedangkan vena itu dia dindingnya tipis dan kurang elastis. Arah alirannya, arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Kalau darah itu arteri banyak mengandung oksigen,
Sedangkan vena itu banyak mengandung karbon dioksida. Dari letaknya arteri itu lebih ke dalam, vena itu dekat permukaan tubuh. Dari klapnya, arteri itu hanya satu pada pangkal nadi, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Kalau dari tekanan, arteri ini kuat, dan kalau terpotong darahnya memancar. Vena ini tekanannya lemah, kalau terpotong darahnya menetes. Kemudian pada pembuluh darah juga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah cabangan dari arteri menjadi arteriol, kemudian kapiler. Ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis sehingga hanya cukup untuk satu sel darah yang bisa melewatinya pada satu waktu. Fungsi pembuluh darah kapiler ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Kapiler menghubungkan arteri dan vena melalui arteriola dan venula yang berjalan paralel ke seluruh tubuh. Sel darah merah yang tadinya mengangkut oksigen, sekarang muatannya menjadi karbon dioksida atau bertukar dengan jaringan. Kemudian akan dialirkan ke venula, lalu ke vena, dan kembali ke jantung. Berikut adalah gambar sistem peredaran darah. Jadi ini adalah kapiler, yaitu tempat pertukaran gas terjadi. Kemudian di sini ada vena pulmonari, di sini ada arteri pulmonari. Kemudian di sini ada aorta, di sini ada atrium kiri, ada ventrikel kiri. Kemudian di sini ada kapiler dari semua jaringan tubuh tempat pertukaran gas terjadi. Kemudian di sini ada ventrikel kanan, ada atrium kanan, vena cava, dan arteri pulmonari. Untuk yang berwarna biru ini dia kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah ini dia kaya akan oksigen. Kemudian yang kedua ada darah. Darah ini tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah, yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau platelet atau keping darah. Ya, berikut adalah gambarnya, yaitu ini merupakan plasma. Plasma darah ini terdiri dari 55%, kemudian ada sel darah putih dan trombosit yang terdiri dari 1%, kemudian ada sel darah merah itu terdiri dari 44%. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit, warnanya yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin. Protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah, selain hemoglobin, di dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit, yaitu volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total atau sel darah merah dan plasma. Eritrosit ini berbentuk bulat, dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah ini lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Presentase volume darah keseluruhan yang terdiri dari sel-sel darah merah disebut hematokrit. Sel darah merah terbentuk di sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah ini akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang, kemudian dilepaskan ke aliran darah. Umumnya, masa hidup sel darah merah ini hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Kemudian yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel ini adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Leukosit mempunyai ciri yang khas, yaitu dia tidak berwarna
dan dapat bergerak secara amoeboid dan juga dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Selain itu, di dalam tubuh manusia, darah putih ini tidak berasosiasi secara ketat dengan organ atau jaringan tertentu. Mereka bekerja secara independen seperti organisme sel tunggal. Leukosit mampu bergerak secara bebas dan berinteraksi, menangkap serpihan seluler, partikel asing, atau mikroorganisme penyusup. Tubuh kita sangat membutuhkan sel darah putih untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Namun, jika jumlah sel darah putih dalam tubuh kita ini melebihi batas, kenormalan ini juga tidak baik. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih ini memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing. Normalnya, jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400 sampai 1.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis. Nah, di sini adalah jenis-jenis sel darah putih. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini adalah sel darah putih yang berjumlah 50-60% dalam darah yang merupakan kelompok granulosit. Karena memiliki butiran halus atau granula, neutrofil juga dikatakan sebagai polimorfonuklear dikarenakan selnya memiliki bentuk yang aneh dan memiliki 3 inti sel. Neutrofil adalah sel yang paling pertama menghadang dan melawan bakteri, virus, dan benda asing lainnya yang berperan dalam proses peradangan. Dari sifat fagosit yang dimilikinya, neutrofil menyerang dengan menggunakan serangan respiratori yang memakai berbagai macam substansi yang mengandung hidrogen peroksida, oksigen radikal bebas, dan hipoklorit. Neutrofil diproduksi dalam sumsum tulang. Dengan hasil produksi neutrofil sekitar 100 miliar neutrofil dalam sehari dan akan meningkat menjadi 10 kali lipat jika terjadi inflamasi kuat. Setelah keluar dari sumsum tulang akan mengalami 6 tahap morgolis, yakni meolosit, metameolosit, neutrofil non-segmen, dan neutrofil segmen. Fungsi dari neutrofil ini sendiri adalah menanggapi mikroba, antibiotik dalam tubuh, berfungsi dalam proses peradangan, menghancurkan mikroorganisme dan benda asing dengan memakannya atau fagositosis sebagai sel pertahanan tubuh dalam melawan infeksi, membantu menghapuskan stimulus yang berbahaya, kemudian membuat daerah yang kekurangan racun. Ciri-ciri neutrofil ini memiliki 3 inti sel berjumlah 50-60% dalam darah. Sebagai polimorfonuklear merupakan kelompok granulosit bersifat fagosit. Hasil produksi neutrofil ini sekitar 100 miliar neutrofil dalam sehari. Neutrofil ini berukuran sekitar 8 mm, memiliki waktu hidup sekitar 6-20 jam. Kemudian yang kedua ada eosinofil. Eosinofil ini adalah sel darah putih yang berjumlah 7% dari dalam sel darah putih dan mengalami peningkatan terkait dengan adanya asma, alergi, dan demam. Eosinofil ini memiliki diameter 10 hingga 12 mikrometer. Eosinofil ini merupakan kelompok dari granulosit yang bertugas dalam melawan parasit yang memiliki jangka waktu 8 hingga 12 hari. Eosinofil ini memiliki sejumlah zat kimiawi seperti ribonukleas, histamin, lipase, eosinofil peroksidase, dan deoksiribonuklease serta beberapa macam asam amino. Fungsi eosinofil ini adalah mencegah alergi, menghancurkan antigen antibodi, berfungsi dalam menghancurkan parasit-parasit besar, berperan dalam respon alergi. Ciri-ciri eosinofil ini yang pertama mempunyai nukleus dengan jumlah 2 lobus, bersifat fagosit dan bersifat asam, biasanya berwarna merah, berbentuk mirip seperti bola dengan berukuran 9 mm dalam segar, memiliki diameter 10-12 mikrometer, mempunyai jangka waktu hidup dengan
8-12 hari, kemudian dibentuk di sumsum tulang, granula kasar dan padat, intinya berada di tengah. Kemudian yang ketiga ada basofil. Basofil ini adalah sel darah putih yang berjumlah 0,01 sampai 0,3% dari tubuh. Basofil ini memiliki banyak granula sitoplasmik dengan jumlah 2 lobus. Basofil merupakan kelompok dari granulosit yang dapat bergerak keluar menuju ke jaringan tubuh tertentu. Basofil ini akan bekerja di saat adanya reaksi alergi pada tubuh dengan mengeluarkan histamin, sehingga pembuluh darah menjadi besar. Jumlah basofil akan bertambah banyak atau meningkat jika meningkatnya jumlah alergi. Bertambah banyak jumlah basofil disebut dengan basofilia. Fungsi basofil ini berfungsi memberi reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan histamin sehingga terjadi peradangan, mencegah adanya penggumpalan dalam pembuluh darah, membantu dalam memperbaiki luka, dan memperbesar pembuluh darah. Ciri-ciri basofil ini bersifat fagosit dan basah. Basofil biasanya berwarna biru, berbentuk U dan berbintik-bintik. Basofil berdiameter sekitar 12-15 mikrometer, berjumlah 0,01 sampai 0,3% pada sel darah putih, granula yang kasar, inti yang tidak bersegmen. Basofil ini dibentuk di sumsum tulang belakang. Kemudian yang keempat ada monosit. Monosit ini adalah sel darah putih yang berjumlah 1-3% dalam tubuh kita yang merupakan baris kedua pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan benda asing. Monosit ini adalah bagian dari kelompok sistem kekebalan tubuh kita yang tidak mempunyai butiran halus dalam sel atau granula. Dalam melawan infeksi bakteri dan benda asing, monosit ini dapat melawan walaupun ukuran bakteri dan benda asing lebih besar dengan memakannya. Monosit beredar dalam darah sekitar 300-500 mikroliter darah yang diproduksi dalam sumsum tulang manusia dan menyebar ke seluruh tubuh dalam 3 hari dengan masuk ke jaringan tubuh tertentu yang mengalami pematangan menjadi makrofag yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Peningkatan jumlah monosit disebut dengan monositosis yang dapat dijumpai pada penyakit seperti parasitis, herpes zoster, mononukleosis infeksiosa, toksoplasmosis, hemolitik, artritis, dan masih banyak lagi. Fungsi monosit ini adalah menghancurkan sel-sel asing, mengangkat jaringan yang telah mati, membunuh sel-sel kanker, pembersih dari fagositosis yang dilakukan neutrofil, merangsang jenis sel darah putih yang lain dalam melindungi tubuh. Sedangkan ciri-cirinya yaitu berjumlah 1-10% dalam sel darah putih, mempunyai waktu hidup yang lebih lama dari neutrofil, memiliki sifat fagosit dan motil dengan inti bulat, monositnya dapat bergerak atau berimigrasi dengan cepat, memiliki bentuk yang persis sama dengan kacang, beredar dalam darah sekitar 300-500 mikroliter. Kemudian yang terakhir ada limfosit. Limfosit ini adalah sel darah putih berjumlah 20-25%, yang merupakan jumlah terbanyak kedua setelah neutrofil. Limfosit ini dibentuk di dalam sumsum tulang dan di limfa. Limfosit ini dibagi menjadi 2 macam, yakni limfosit kecil dan limfosit besar. Hasil dari produksi limfosit ini 1 kubik kurang lebih 8.000 sel. Jika sel tersebut mengalami peningkatan atau bertambah banyak, maka akan menyebabkan penyakit leukemia atau kanker darah. Fungsi limfosit ini adalah menghasilkan antibodi, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, mengeluarkan bahan kimia dan menghancurkan patogen, melindungi sel normal tubuh, mengetahui patogen tertentu berubah menjadi antibodi atau sel plasma, dan melawan kanker. Ciri-ciri limfosit ini berjumlah 20-25% dari keseluruhan sel darah putih, dibentuk di dalam sumsum tulang dan limfa, berinti sel 1, tidak dapat bergerak dengan leluasa, memiliki warna biru pucat, berbentuk oval dan bulat, tidak bergranula, dan tidak motil. Lalu ada trombosit, yaitu disebut juga sebagai keping darah atau sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit ini memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah ini yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah.
Jika jumlah trombosit ini lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan, akhirnya bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sedangkan bila kekurangan jumlah trombosit, maka akan menyebabkan pendarahan hebat karena darah sulit membeku. Kemudian yang terakhir ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Darah di dalam tubuh sekitar 55-60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama plasma darah ini adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi. Hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma inti ini nantinya akan bekerja bersama trombosit sebagai faktor pembekuan atau koagulasi dalam proses pembekuan darah. Selain mengedarkan berbagai bahan penting, plasma darah juga berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit, garam termasuk natrium, kalsium, kalium, magnesium klorida, dan bikarbonat. Kemudian yang ketiga ada jantung. Jadi di jantung ini terjadi sistem peredaran darah. Di jantung ini ada arteri pulmonalis, kemudian ada serambi kiri, ada katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, otot papiler, bilik kanan, pembuluh darah balik kava, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, dan pembuluh darah balik kava atas, dan aorta. Serambi kanan pada jantung ini sebagai menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Sedangkan serambi kiri ini berfungsi sebagai menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian bilik kanan ini berfungsi sebagai memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan bilik kiri ini bertugas sebagai memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ada sistem peredaran darah manusia. Jadi di sini ada urutan peredaran darah besar dan kecil. Jadi urutan peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, kemudian ke arah aorta, kemudian ke arteri, lalu ke tubuh, kemudian ke vena, lalu ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dia dimulai dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, kemudian dia ke vena pulmonalis, dan yang terakhir dia ke serambi kiri. Jadi di sebelah kanan yang berwarna biru ini dia banyak mengandung oksigen, dan di sebelah kiri ini banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian ada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit yang mengakibatkan darah sukar membeku. Jadi hemofilia ini terjadi karena kekurangan trombosit. Akibatnya ketika terluka, darah itu sukar membeku karena trombositnya kurang. Kemudian yang kedua ada anemia. Ini merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga ada leukemia, merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali. Kemudian ada varises, merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah, biasanya ada di tangan atau kaki. Dan ada hipertensi, merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan dan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.